Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan studi kasus kami, tantangan pengambilan sampel darah balita dalam penelitian klinis. Perkenalkan, ketua kelompok kami bernama Suci Mulia NC Jabat dengan NIM 1105220005 dan anggotanya yang bernama Fauzia Dwi Siva Fahria dengan NIM 1105220018. Lalu ada Diah Yuning Wulandari dengan NIM 1105220011. Dan yang terakhir ada Muhammad Abizar Ahrom dengan NIM 101052300089. Pada kasus kami dijelaskan seorang subjek, anak balita, menangis kesakitan dan menolak darahnya diambil oleh seorang peneliti yang sedang melakukan peneliti terkait diabetes pada usia anak. Nah, anak tersebut ketakutan melihat jas putih yang dipakai oleh peneliti. Ibu dari anak tersebut telah menyetujui PSP perihal anaknya diikutsertakan dalam penelitian tersebut. Nah, balita tersebut terus saja merontah dan meneriakkan penolakannya. Peneliti menjadi kesulitan untuk mengambil darah dari anak tersebut dan merasa resiko penusukan jarum akan semakin besar jika anak tersebut tidak berhenti meronta. Lalu pada kasus ini kami melibatkan beberapa dasar hukum seperti Deklarasi Helsinki, di mana Deklarasi Helsinki ini menekankan pentingnya persetujuan sukarela dan perlindungan khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak yang belum bisa memberikan persetujuan secara mandiri. Nah, meskipun ibu anak pada kasus ini telah menyetujui, tetapi sang ibu penting memperhatikan kenyamanan dan hak dari anaknya. Lalu ada hukum panduan nasional di mana negara menetapkan pedoman untuk memastikan peneliti mematuhi standar etika termasuk cara penanganan peserta yang rentan. Lalu ada konvensi internasional yang juga mengatur perlindungan hak-hak anak dalam penelitian. Pada kasus, peneliti sebaiknya mempertimbangkan pendekatan yang ramah anak, dan apabila anak terus menolak, peneliti wajib menghormati perasaan dan keamanan anak dengan menunda, memberhentikan, ataupun mengubah metode dalam penelitian mereka. Lembar PSP adalah lembar persetujuan setelah penjelasan. Artinya, lembar ini adalah suatu hal yang wajib dan diharuskan untuk memastikan bahwa responden telah menerima informasi dan penjelasan yang jelas dari penelitian ini sebelum berpartisipasi dalam penelitian. Nah, dalam penelitian pada anak atau seorang balita, persetujuan tertulis dari orang tua atau wali hukum itu wajib. Namun dalam praktik etis, balita juga harus dilibatkan dalam proses yang dikenal sebagai ASEN atau persetujuan informal dari anak. Artinya, jika anak menunjukkan ketidaksetujuan atau ketakutan yang ekstrim, maka peneliti diharuskan untuk menghormati keputusan itu, meskipun izin orang tua telah diberikan. Selanjutnya di sini ada 4 prinsip etika dasar. Yang pertama itu ada respect for person, yang kedua ada beneficence, yang ketiga ada non-maleficent, yang keempat ada justice. Untuk prinsip etika respect for person-nya ini, setiap individu termasuk anak-anak juga harus dihormati. Dalam konteks anak-anak, keputusan sudah diwakili oleh orang tua ataupun wali melalui persetujuan yang diinformasikan. Selain itu juga, keinginan anak tetap harus dipertimbangkan walaupun ia tidak memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan langsung. Yang kedua ada prinsip dari beneficence-nya. Penelitian juga harus memberikan manfaat yang jelas bagi individu maupun kelompok yang menjadi subjek. Resiko juga harus diminimalkan dan potensi manfaat penelitian harus seimbang dengan beban atau ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk prinsip etika non-maleficence-nya ini, penelitian harus menghindari tindakan yang dapat membahayakan subjek, baik secara fisik maupun psikolog. Resiko yang tidak dapat dihindari juga harus diminimalkan. Dan yang terakhir ada dari prinsip etika justice.
semua subjek penelitian harus diperlakukan dengan adil tanpa didiskriminasi atau eksploitasi. Nah, kelompok ini juga rentan seperti anak-anak yang membutuhkan perlindungan tambahan. Manfaat dan resiko penelitian harus didistribusikan secara adil. Selanjutnya ada proses penelitian. Pada kasus ini yang pertama ada persiapan dan persetujuan. Pada kasus ini, ibu balita tersebut telah memberikan persetujuan melalui prosedur standar penelitian atau PSP agar anaknya bisa ikut serta dalam penelitian tersebut. Yang kedua ada penggunaan alat dan prosedur invasif. Pada kasus ini, peneliti akan mengambil sampel darah dari anak balita sebagai bahan dari prosedur untuk mengukur kadar glukosa sebagai bagian dari penelitian diabetes. Pengambilan darah ini dilakukan dengan metode invasif di mana hal ini akan melibatkan penusukan jarum. Selanjutnya ada pelaksanaan prosedur, yaitu saat pelaksanaan penelitian ini sang anak menunjukkan ketakutan saat melihat jas putih yang dikenakan oleh peneliti, sehingga anak mulai menangis, meronta, serta menolak proses pengambilan darah. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi para peneliti untuk melanjutkan prosedur yang aman. Yang terakhir ada evaluasi resiko. Pada penelitian ini, peneliti menyadari bahwa upaya pengambilan darah dalam kondisi anak yang meronta ini dapat meningkatkan resiko cedera dan dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta trauma bagi anak atau balita. Selanjutnya untuk prosedur alternatif dalam kasus ini bisa mencakup beberapa pendekatan yang lebih ramah bagi subjek balita. Ada beberapa prosedur yang dapat dilakukan. Yang pertama ada teknik relaksasi dan distraksi, yaitu suatu proses pengalihan fokus dari fokus satu ke fokus yang lainnya untuk menstimulasikan rasa nyeri pada stimulus yang lain. Distraksi ini dapat digunakan untuk memfokuskan perhatian anak agar dapat melupakan rasa nyerinya. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama ada distraksi visual dan audiovisual. Yang kedua ada distraksi pendengaran, misalnya dengan mendengarkan musik yang menenangkan. Yang ketiga ada teknik pernapasan sederhana. Lalu ada permainan interaktif seperti bermain gelembung sabun atau permainan sederhana lainnya. Lalu selanjutnya mengubah penampilan peneliti. Jika ketakutan anak ini disebabkan oleh jas putih peneliti, maka peneliti ini bisa memakai pakaian yang lebih santai atau yang berwarna cerah agar tidak menakut-nakuti anak. Selanjutnya melibatkan profesional kesehatan anak. Pada proses penelitian ini dapat menghadirkan perawat atau psikolog anak yang memiliki keahlian khusus dalam menangani emosi anak dalam situasi medis. Kehadiran mereka ini dapat memberikan pendekatan yang lebih sensitif dan membantu anak merasa aman, terutama jika anak tersebut memiliki ketakutan yang besar. Selanjutnya dengan menggunakan metode non-invasif. Metode non-invasif ini merupakan teknik yang tidak melibatkan penusukan jarum atau prosedur yang menimbulkan ketidaknyamanan pada anak. Misalnya yang pertama ada metode optik meliputi spektroskopi reflektansi inframerah dekat atau near infrared spectroscopy, di mana metode ini bekerja dengan menyorotkan cahaya infrared pada kulit, kemudian mendeteksi pantulan atau serapan cahaya untuk menganalisis konsentrasi glukosa dalam darah untuk mengukur konsentrasi gula darah dalam bentuk sinyal PPG. Lalu yang kedua ada Continuous Glucose Monitoring atau CGM tanpa tusukan, di mana CGM ini merupakan alat memantau glukosa yang dapat mengukur kadar glukosa dalam jaringan interstitial atau cairan di sekitar sel yang menggunakan sensor yang ditempelkan pada kulit dan mengirimkan data glukosa ini secara real-time ke perangkat seperti smartphone atau monitor khusus. Yang ketiga ada tear glucose monitoring atau pemantauan glukosa melalui air mata. Kadar glukosa dalam air mata ini memiliki korelasi dengan kadar glukosa dalam darah, sehingga pemantauan glukosa melalui air mata dapat menjadi alternatif yang nyaman dan non-invasif. Lalu yang terakhir ada saliva glucose monitoring atau pemantauan glukosa melalui air liur. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.